Assalamualaikum semuanya, namaku Meli. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum menuju pembelajaran, teman-teman siapkan pensil dan buku tulisnya dulu ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Sebelumnya, mari kita bernyanyi bersama. Ayo kawan semua, kita belajar bersama mengenal perubahan wujud zat yang ada, membeku dan mencair, mengembun dan menguap, menyublim dan juga mengkristal. Ayo kawan semua, kita belajar bersama mengenal perubahan wujud zat yang ada, membeku dan mencair, mengembun dan menguap, menyublim dan juga mengkristal, menyublim dan juga mengkristal. Nah, teman-teman, apa sih wujud zat itu? Dan apa saja macam-macam perubahannya? Mari kita bahas. Wujud zat adalah bentuk atau keadaan fisik suatu zat yang dapat berupa padat, cair, dan juga gas. Sebagai contoh wujud zat, yang pertama, wujud zat padat. Contohnya adalah es batu yang memiliki tekstur padat dan dapat dipegang langsung atau disentuh oleh tangan. Yang kedua, wujud zat cair. Contohnya adalah air yang memiliki tekstur cair dan bentuknya selalu mengikuti tempat yang dipakai untuk menampung air tersebut. Lalu yang ketiga, wujud zat gas. Contohnya kentut dan asap. Wujud gas ini terkadang dapat dilihat seperti asap, namun terkadang tidak dapat dilihat seperti kentut, tergantung dari mana asal gas tersebut. Nah, yang akan kita bahas hari ini ialah macam-macam perubahan wujud zat dan juga contohnya. Perubahan wujud zat ialah peristiwa yang terjadi karena adanya sebuah tindakan terhadap suatu benda. Perubahan wujud zat ini memiliki 6 macam perubahan. Yang pertama, membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, mengembun. Yang keempat, menguap. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Perubahan wujud zat pertama, membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi beku karena tekanan udara dingin yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, lilin yang telah dinyalakan dan mencair, maka lunturan cairannya akan kembali menjadi beku setelah didiamkan beberapa saat. Perubahan wujud zat yang kedua, mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan mencair karena panasnya api yang membakar badan lilin. Lalu, mentega yang dipanaskan di atas wajan akan meleleh karena panas dari kompor akan mengenai wajan dan membuat menteganya meleleh. Perubahan wujud zat yang ketiga ialah mengembun, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, air di dalam gelas yang dimasuki es batu akan membuat udara sekitar gelas menjadi dingin, sehingga terjadilah penguapan pada luar gelas sehingga terbentuklah embun di luar gelas. Lalu, saat malam hari, suhu udara sekitar akan menurun dan menjadi dingin. Dan uap air di udara akan menjadi tetesan air kecil atau embun di permukaan daun. Perubahan wujud zat yang keempat ialah menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus lama-kelamaan akan habis dan menjadi gas karena terkena panas dari api kompor.
Lalu, pakaian basah saat dijemur akan membuatnya kering karena air yang ada di pakaian akan menguap ke udara saat terkena terik matahari. Perubahan wujud zat yang kelima ialah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya, kamper atau pewangi pakaian yang padat lama-kelamaan akan mengecil, berubah menjadi gas yang wangi karena tekanan udara di dalam lemari. Lalu kapur barus yang padat akan mengecil dan mengeluarkan aromanya berupa gas karena terkena tekanan udara sekitar. Perubahan wujud zat yang terakhir ialah mengkristal, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya, ketika suhu udara mulai menurun dan menjadi dingin, maka uap air di sekitar akan membeku dan menjadi kristal es yang kita sebut dengan salju. Lalu, air laut yang mengandung mineral dan garam akan menguap oleh sinar matahari. Ketika air terus menguap, maka garam akan terbentuk dan terjadilah proses mengkristal. Nah, teman-teman, demikianlah macam-macam perubahan wujud zat dan juga contoh-contohnya. Mulai dari membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Wah, kita belajar banyak hari ini. Untuk menguji daya ingat kalian, mari kita lakukan ujian ringan. Pertama, keluarkan buku tulis dan pensil yang sudah kalian siapkan di awal. Dengarkan dan perhatikan soalnya. Lalu, diskusikan jawabannya dengan guru. Persiapkan diri kalian. Ujian akan kita mulai. Teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Beri nama pada bukumu yang berisi jawaban dari soal-soal tadi, lalu koreksilah dengan gurumu. Aku Meli, pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.